warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Agnetian Lestari dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dibuatnya video ini untuk memenuhi UAS pengantar ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi apa saja yang ada pada mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Materi yang pertama di sini ada paradigma ekonomi Islam. Apa sih paradigma ekonomi Islam itu? Nah, paradigma ekonomi Islam adalah gambaran komprehensif dan esensial tentang ekonomi Islam yang bertujuan untuk menjelaskan konsep dan dengan benar dan teliti sehingga menjadi dasar untuk semua pengadaan, penggunaan, atau kegiatan manajemen sumber. Paradigma ekonomi Islam didasarkan pada paradigma Islam dengan elemen-elemen asas dalam tasawur Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, manusia dan sumber daya alam sebagai makhluk. Paradigma ekonomi Islam lahir dan dibentuk dari dua sumber, yaitu nakli wahyu dan akli ijtihad. Di dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya sekedar untuk memenuhi naluri dan hasrat kebutuhan material, tetapi mengutamakan pendekatan maqasid syariah atau menjaga kemaslahatan dalam setiap masalah. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terrealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Di sini ada dua pendekatan utama yang digunakan untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam. Adalah yang pertama, pendekatan induktif, yang diartikan sebagai metode penarikan hukum yang berangkat dari problem kontemporer yang kemudian ditarik status hukum syariatnya. Dan yang kedua, pendekatan deduktif, yakni metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Materi yang kedua ada definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi. Di sini, ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut al-ikhtisad al-islami. Kata ikhtisad berarti ilmu yang membahas aturan-aturan terkait produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan. Secara konsep, ekonomi Islam mempelajari tata kehidupan ekonomi masyarakat yang mencakup alokasi dan distribusi sumber daya berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat sesuai prinsip-prinsip syariat. Kondisi kritis ekonomi saat ini banyak terjadi karena kegagalan pasar, khususnya dalam sistem ekonomi campuran modern. Meski pendapatan nasional tumbuh, kesenjangan kekayaan terus melebar. Selain itu, sistem keuangan konvensional yang menggunakan fractional reserve banking dan bertumpu pada utang menyebabkan munculnya krisis berulang, meningkatnya pengangguran, serta kebangkrutan institusi keuangan ketika utang tidak dapat dibayar. Ekonomi Islam hadir sebagai solusi dengan menawarkan aturan dan mekanisme yang menjaga keseimbangan, baik dalam stabilitas keuangan, distribusi kekayaan, maupun tata kelola ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan dan krisis berulang. Materi yang ketiga ada metode ekonomi Islam. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas apa, bagaimana, dan untuk apa ilmu pengetahuan itu ada. Cabang ini berfungsi memberikan landasan filosofis bagi pengembangan ilmu termasuk kerangka pikir, arah, karakter ilmu yang dihasilkan. Dalam konteks ekonomi Islam, pembahasan mengenai metodologi tidak bisa dipisahkan dari pemikiran ekonomi Islam itu sendiri. Metodologi merupakan standar atau cara ilmiah yang digunakan manusia untuk membangun pengetahuan. Untuk merumuskan suatu metodologi, diperlukan beberapa unsur penting, yaitu worldview atau pandangan alam, sumber rujukan, objek kajian, metode, dan prosedur yang digunakan dalam proses ilmiah. Secara teknis, metodologi ekonomi Islam berkembang melalui dua pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan Islamisasi ilmu yang bertujuan memasukkan nilai dan prinsip Islam ke dalam analisis ekonomi modern. Dan yang kedua, pendekatan berbasis legal fikih yang mendasarkan analisis ekonomi pada kaidah dan hukum fikih sebagai sumber derivasi aturan ekonomi.
Tujuan utama penyusunan metodologi ekonomi Islam bukan hanya menggambarkan konsep normatif dalam Al-Quran dan hadis. Lebih jauh, metodologi ini bertujuan untuk menghasilkan bangunan ilmu ekonomi yang aplikatif, relevan, dan mampu menjawab persoalan ekonomi kontemporer sesuai dengan nilai syariah. Materi yang keempat yaitu ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Pemikiran ekonomi Islam bukanlah konsep baru, melainkan telah berkembang sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak cendekiawan Barat kurang mengakui kontribusi besar para ulama Muslim yang tidak hanya menerjemahkan karya Yunani, tetapi juga mengkritisi, memperbaiki, dan mengembangkan gagasan-gagasan baru. Melalui kontribusi ulama Muslim, inilah pemikiran Yunani dapat dipahami lebih baik oleh Barat. Perkembangan ekonomi Islam secara umum melalui 4 fase utama. Yang pertama, fase fondasi, awal Islam sampai 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Pemikiran ekonomi belum menjadi bidang tersendiri, tetapi dibahas dalam karya para ahli fikih, filsuf, dan sufi. Yang kedua ada fase perkembangan dari 450 Hijriah atau 1058 Masehi sampai dengan 850 Hijriah atau 1446 Masehi. Pada fase ini muncul banyak karya besar tentang ekonomi dari para tokoh muslim klasik menandai pesatnya perkembangan ilmu ekonomi Islam. Fase yang ketiga yaitu fase stagnasi dari 850 Hijriah atau 1446 Masehi sampai dengan 1350 Hijriah atau 1932 Masehi. Pada periode ini, hampir tidak ada lagi pemikiran baru yang signifikan dalam ekonomi Islam. Aktivitas intelektual di bidang ini mengalami kemunduran. Fase yang terakhir yaitu fase keempat, fase kebangkitan. Dari 1932 sampai sekarang dimulai dengan munculnya kajian yang menggali kembali pemikiran ulama klasik serta perbandingan ekonomi Islam dengan sistem barat seperti kapitalisme dan sosialisme. Fase ini menjadi titik awal kebangkitan ekonomi Islam modern. Materi yang kelima yaitu perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis berasal dari Eropa dan berkembang luas ke berbagai negara, menggantikan sistem feodalisme yang memberikan kekuasaan besar kepada kaum bangsawan atas tanah dan rakyatnya. Feodalisme dianggap menimbulkan eksploitasi terhadap petani serta membatasi kepemilikan tanah bagi masyarakat umum. Namun, menurut kritik sosialisme, kapitalisme juga melahirkan bentuk eksploitasi baru, yaitu dominan borjuis atau pemilik modal terhadap proletar atau pekerja. Selain itu, kapitalisme kini semakin diragukan karena sering memunculkan krisis ekonomi yang berulang. Perbedaan mendasar antara kapitalisme dan ekonomi Islam terletak pada worldview. Kapitalisme berlandaskan sekularisme dan materialisme, sehingga aspek moral dan nilai-nilai etika tidak dijadikan pertimbangan utama. Penekanannya pada kepentingan individu membuat kepentingan sosial sering diabaikan. Hal inilah yang menjadi kritik utama terhadap sistem kapitalis modern. Materi yang keenam ada perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Secara filosofis, ekonomi Islam memiliki worldview yang mempercayai bahwa dunia ini hanya sementara, bahwa dunia ini ada Tuhan yang menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dunia ini bukan tujuan akhir, melainkan akhirat. Agama menjadi sumber pijakan dalam berekonomi. Ekonomi Islam memiliki pertimbangan nilai dan moral yang dilandaskan pada ajaran agama. Moralitas tersebut memberikan arahan terhadap pemenuhan kepentingan individu dan kepentingan sosial secara harmonis. Adapun cara yang digunakan oleh sistem sosialisme untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah dengan jalan penghapusan kepemilikan individu dan kebijakan ekonomi terpusat. Kebijakan ini pada akhirnya terbukti tidak sukses, sehingga sejumlah negara sosialis saat ini tidak menggunakan sistem sosialisme secara penuh, seperti kasus di Tiongkok. Materi yang ketujuh yaitu sistem ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, masalah pokok ekonomi tidak hanya terkait kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas,
tetapi lebih pada ketidakmerataan distribusi sumber daya serta minimnya nilai moral dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam memiliki 4 fondasi utama. Yang pertama, akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak, dan yang keempat ukhuwah. Dari fondasi tersebut terbentuk 3 pilar ekonomi Islam. Yang pertama, keadilan adalah, yang kedua, keseimbangan tawazun, dan yang ketiga, kemaslahatan atau maslahah. Tujuan ekonomi Islam sejalan dengan maqasid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Tujuan akhirnya adalah falah, yaitu kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nilai-nilai ekonomi Islam meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik mutlak segala sesuatu, bekerja dengan adil, kerjasama dalam kebaikan, dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Materi yang ke-8 adalah maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Konsep hukuk atau hak-hak sangat berkaitan dengan maqasid syariah dan maslahat. Dalam Islam, setiap hak yang dimiliki manusia pada dasarnya bersumber dari hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penggunaannya harus sesuai nilai-nilai ilahi. Maqasid syariah merupakan konsep tujuan syariat untuk menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu menciptakan kehidupan yang damai dan penuh kasih sayang. Para ulama seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali, Al-Yatibi, Abdul Salam, dan Ibnu Asyur telah mengembangkan konsep ini dengan menekankan perlindungan terhadap 5 unsur pokok daruriyat. Yang pertama yaitu menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta. 5 unsur ini wajib dipenuhi karena kegagalannya akan menyebabkan kerusakan pada kehidupan manusia. Menurut Al-Syatibi, maqasid syariah dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama daruriyah atau primer, yang kedua hajiyah yaitu sekunder, dan yang ketiga tahsiniyah yaitu tersier. Dalam praktiknya, konsep maqasid syariah digunakan secara luas, termasuk untuk mengukur, menilai, dan mengarahkan aktivitas ekonomi agar tetap membawa kemaslahatan. Materi yang ke-9 yaitu perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Manusia dan ekonomi tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan pelaku utama aktivitas ekonomi sekaligus pihak yang menerima dampaknya. Dalam ekonomi klasik dan neoklasik, manusia digambarkan sebagai homo economicus, yaitu individu yang bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Namun, dalam perspektif Islam, manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, tetapi juga memiliki sifat bawaan seperti tergesa-gesa, mudah panik, dan kurang memikirkan akibat dari perbuatannya. Karena itu, aktivitas ekonomi dalam Islam harus diarahkan oleh nilai moral dan mempertimbangkan 5 komponen maslahat dalam maqasid syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memegang prinsip tersebut, manusia dapat menjadikan aktivitas ekonominya sebagai sarana kebaikan dan sebagai modal untuk kehidupan akhirat kelak. Masuk ke materi yang ke-10, yaitu konsep harta dalam Islam. Al-Quran memberikan perhatian besar terhadap harta, menunjukkan bahwa harta merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Karena itu, Al-Quran memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana harta seharusnya dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan. Secara umum, harta adalah sesuatu yang dapat dikuasai, dipelihara, dan dimanfaatkan sesuai kebiasaan yang dibenarkan. Islam mengenal 3 bentuk kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan individu. Yang kedua, kepemilikan umum. Yang ketiga, kepemilikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Syariat menetapkan 4 sebab seseorang dapat memiliki harta. Yang pertama, ihrazul mubarat, yaitu menguasai benda yang mubah. Yang kedua, al-uqud, yaitu kontrak atau akad. Yang ketiga, al-khalafiyah, yaitu warisan. Dan yang keempat, at-tawaludu minal mamluk, yaitu perkembangan dari harta yang sudah dimiliki. Namun, dalam memanfaatkan harta, Islam melarang beberapa hal seperti israf atau berlebih-lebihan, tabzir atau pemborosan, dan penggunaan harta untuk hal yang tidak sesuai dengan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang halal akan membawa kebaikan dan mendorong amal soleh, sedangkan harta yang haram dapat menjadi sumber kegelisahan dan mengganggu ketenangan hidup. Masuk ke materi yang ke-11, yaitu larangan utama dalam ekonomi Islam. Di sini ada 3 larangan. Yang pertama, maisyir atau judi.
Secara bahasa, maisir berarti kemudahan. Dalam syariat, maisir adalah transaksi yang menggantungkan hasil pada suatu kejadian tertentu, sehingga satu pihak diuntungkan sementara pihak lain dirugikan. Maisir diharamkan dalam Islam meskipun Al-Quran tidak menjelaskan bentuk hukuman spesifiknya. Larangan ini ditetapkan karena sifat judi yang merusak, spekulatif, dan tidak mencerminkan keadilan. Larangan yang kedua yaitu gharar atau ketidakjelasan. Gharar berarti sesuatu yang membahayakan atau tidak jelas kepastiannya. Dalam transaksi, gharar terjadi pada hal-hal yang tidak diketahui keberadaan atau kesudahannya, sehingga berpotensi menipu atau merugikan. Jenis-jenisnya meliputi gharar dalam sihat akad, yaitu ketidakjelasan dalam pernyataan akad. Terus ada gharar dalam objek transaksi, yaitu barang tidak jelas, tidak ada, atau tidak bisa diserahkan. Larangan yang ketiga, riba. Secara bahasa, riba berarti bertambah atau berkembang. Dalam syariah, riba adalah tambahan yang diambil secara batil di luar pokok hutang. Para ulama sepakat bahwa riba adalah tambahan pembayaran yang disyariatkan sejak awal. Dua jenis utama riba adalah riba fadl, yaitu pertukaran barang ribawi yang tidak seimbang, dan riba nasiah, yaitu penambahan karena penundaan waktu pembayaran. Materi yang ke-12 adalah peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Negara memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi masyarakat, baik melalui pengawasan maupun pengaturan, terutama ketika individu tidak mampu melaksanakannya sendiri. Peran negara diperlukan untuk mencegah konflik, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta menyediakan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Dalam ekonomi Islam, pemerintah berkewajiban mengawasi sektor-sektor penting, menghentikan transaksi yang diharamkan, serta menetapkan harga jika diperlukan demi kemaslahatan umum. Peran pemerintah memiliki landasan rasional dan diperkuat oleh pandangan para ulama sepanjang sejarah, yang menegaskan bahwa negara memiliki wewenang luas dengan mengelola perekonomian selama dilakukan secara adil, demokratis, dan melalui musyawarah dengan wakil rakyat. Kebijakan fiskal Islam di Indonesia dianalisis menggunakan pendekatan kontemporer karena konteks zaman ini berbeda dari masa Rasulullah SAW. Materi yang ke-13 yaitu instrumen pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal, dan moneter syariah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian melalui pengaturan pengeluaran dan pendapatan negara, terutama dari pajak. Di Indonesia, Menteri Keuangan bertanggung jawab sebagai pengelola fiskal atas nama Presiden. Kebijakan fiskal memiliki dua prioritas utama, menangani defisit dan masalah APBN, serta menjaga stabilitas ekonomi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal dianalisis dengan pendekatan kontemporer karena kondisi saat ini berbeda dengan masa Rasulullah SAW. Sementara itu, kebijakan moneter adalah tindakan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit guna mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Mari masuk ke materi yang terakhir, yaitu peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Peran masyarakat sangat penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Hal ini terlihat sejak pendirian Bank Muamalat yang digagas oleh MUI, ICMI, dan para pengusaha muslim. Kemudian mendapat dukungan pemerintah. Dalam keuangan mikro syariah, masyarakat turut mengembangkan lembaga seperti BMT dan BPRS. Bank Wakaf Mikro atau BWM yang mulai terrealisasi pada 2017 juga merupakan hasil dorongan masyarakat dan akademisi. Di sektor keuangan sosial Islam, kontribusi masyarakat melalui ziswaf atau zakat, infak, sedekah, wakaf sangat signifikan karena dana yang dihimpun digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai fungsi masing-masing instrumen. Sekian dari saya menjelaskan materi matkul pengantar ekonomi Islam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.